Keluarkan lagi. Segar nggak? Ya. Kalau kalian di belakang motor itu menelpon segar nggak? Nah itu bedanya. Berarti sekolah kalian termasuk yang mempunyai pabrik oksigen. Coba nih.
SD Tumbang Masau 3 dibangun pada tahun 2012. Diaktif dari Januari 2013. Kemudian saya dipindahkan dari SD Tumbang Masau 2 ke SD Tumbang Masau 3 pada April 2013. Jumlah murid pada saat ini 64 orang dengan jumlah pengajarnya ada 5. 2 orang pegawai negeri, kemudian 3 orang guru honor sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah 1 gedung dengan 3 ruang kelas. Kemudian kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. WC-nya 1, kemudian tong air 1, genset 1, printernya 2, laptopnya 1. Pada awalnya waktu pembelajaran di kelas tidak ada kursi dan juga meja. Baru pada bulan Januari 2015 meja dan kursi datang, dikirim dari dinas. Mejanya berjumlah 172 buah, kemudian kursinya 338 buah. Pada awalnya saya menjabat jadi kepala sekolah di SD 3 Tumbang Masau. SK terbitnya tanggal 28 bulan Juni 2013. Pas saya datang ke situ, Pak, di belakang tuh hutan belantara aja. Mulai di kamera. Belum dibersihkan di lingkungan sekolahnya itu. Pas saya seminggu rasanya di situ langsung mengundang orang tua murid, melihat keadaan yang serba belum semak belukar semua aja. Saya kumpulin mereka di sekolah, panggil orang tua murid, bawa mereka kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Ya, setelah itu mereka kumpul, kami 1 hari rasanya kalau tidak salah itu membawa orang tuanya membersihkan lingkungan sekolah, sehingga akhirnya sekolah kami yang seperti Bapak lihat tadi itu. Setelah itu bikin segala got di lingkungan sekolah, tempat pembuangan air. Kira-kira sebulan rasanya tuh pas datang musim kemarau kami bakar, membersihkan lahan, langsung membuat kebun di sekolah, kebun anak-anak. Sudah sempat 2 kali panen? Iya, sempat 2 kali kepanen kemarin singkongnya. Ya pada tahun 2014 rasanya ada 2014 lah tuh yang kursi mejanya datang. Pertama saya di situ, Pak, duduk di lantai aja belajarnya. Hampir setahun rasanya. Pada saat saya datang ke situ, Pak, belum ada kelas 6. Baru sampai kelas 4? Ya, baru kelas 1 sampai kelas 5 aja ada. Kelas 5, aduh. Sampai kelas 5, pas tahun 2014 tuh baru ada kelas 6. Pertama saya datang ke situ, jumlah muridnya 71 orang. Gurunya ada 4 orang aja, 1 laki-laki, 3 perempuan. PNS-nya ada 2, yang 2-nya honor sekolah. Saat ini mulai dari 2013 sampai sekarang kondisi ruangannya ada 3 ruang, Pak. Yang 1 ruang itu kantor dengan kelas 6. Yang ruang di tengah itu kelas 1 dan kelas 2 disekat. Dan yang paling ujung yang ruangan ketiganya tuh kelas 3, 4, 5. Pada saat mengajar, kendala pada saat mengajar karena ruangnya disekat gitu, dicampur kelas 1 dan kelas 2, kemudian kelas 3, 4, dan 5, kami mengalami kesusahan dalam mengajar, nggak bisa sama-sama gitu, yang antara kelas 1 gurunya menjelaskan, yang sebelahnya menjelaskan gitu, jadi suaranya nyaring, nggak fokus muridnya mendengar karena ruangnya jadi satu gitu. Kemudian kendala buku-buku pelajaran juga nggak lengkap. Alat-alat peraga juga belum lengkap juga. Walaupun fasilitas yang kurang, ruang belajar yang kurang, kemudian guru-gurunya juga kurang, buku-buku segala alat peraga nggak ada, tapi murid kami tetap semangat dalam belajar. Mereka antusias untuk belajar, kemudian hasil mereka pada akhir tahun pelajaran ternyata sedikit aja yang nggak naik kelas gitu. Cara mengajarnya, misalnya saya kan sebagai kepala sekolah ikut juga terlibat dalam mengajar, oleh gurunya kurang, Pak. Kami kan ada 5, sedangkan kelasnya ada 6. Ya, seperti di kelas yang paling ujung tadi, kan di situ ada 3 kelas, kelas 3, 4, 5.
Cara mengajarnya begini, Pak. Kalau kami tiga-tiga itu kan sedang mengajar, memberikan pelajaran. Yang satunya silahkan aja dulu menjelaskan. Yang duanya menulis saja di papan tulis, gitu. Kalau sama-sama menjelaskan, Pak, mana yang kita dengar? Muridnya juga ada konsentrasi. Ya, walaupun begitu, Pak, mereka tuh tetap semangat aja belajar. Ya kalau dikasih PR, dikasih tugas itu nggak ada juga yang dapat 0. Mereka rata-rata di atas 60 nilainya. Kalau sehari-hari dikasih tugas, setelah menjelaskan, dikasih tugas dapat, nggak ada juga yang dapat 0. Rata-rata di atas 60 nilainya. Bahkan ada yang dapat 100. Harapannya Pak ke depan, mudah-mudahan aja SD 3 Tumang Masau itu dapat diperhatikan oleh pemerintah. Apa yang kami usulkan seperti tambahan ruang, gurunya, mudah-mudahan cepat dikabulkan aja. Begitu juga perumahan dinasnya. Biar kami yang guru-gurunya di situ kumpul di lingkungan sekolah, nggak ada lagi yang hilir mudik datang ke sekolah, Pak. Seperti saya sendiri kan, yang pipi dari Batu Makam ke sini ngajar. Jadi harapannya ke depan itu mudah-mudahan aja pemerintah mengabulkan usulan-usulan kami itu seperti mengusulkan 3 ruang, tambah kantor lagi Ibu, BNS-nya, perpustakaan. Biar nanti kami kan ke depannya ada yang merasa kekurangan seperti yang sudah lewat-lewat tuh, Pak. Harapan ke depannya kami sebagai guru SD Tumang Masau 2, Tumang Masau 3 mengharapkan bantuan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah untuk membantu misalnya pembangunan gedung, kemudian perpustakaan, kemudian fasilitas yang lain, karena di sekolah kami juga sekarang nggak ada fasilitasnya, masih kekurangan gitu Pak. Penambahan guru, kemudian untuk akses data gitu sangat susah karena sinyal internetnya sangat kurang. Karena untuk sekarang ini kita perlu online semua data-data yang dari sekolah, misalnya Dapodik. Kalau misalnya kita mau mengakses Dapodik itu, mau perpal Dapodik harus milir ke Puruk Jahu karena dari Tumang Masau ini sinyalnya nggak kuat, Pak. Jadi kami mengharapkan nanti bisa sinyal internet